Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galuh Surya Maulidia Cahya Fortuna, NIM 198000120, akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Semut dan Belalang, buah karya dari Aesop. Kalian pasti penasaran kan? Dongeng apa yang akan saya ceritakan? Mari kita simak dongeng berikut ini. Suatu ketika di sebuah ladang yang subur, tinggallah keluarga semut yang rajin dan seekor belalang yang pemalas. Meskipun begitu, belalang sangatlah bersahabat dengan keluarga semut. Tidak jarang mereka menyapa satu sama lain ketika berjumpa. Di ladang itu, belalang dikenal sebagai sosok hewan yang malas. Ia senang sekali menghabiskan waktunya untuk bersantai, bernyanyi, menari, atau sekedar berbaring di rumput hijau yang lembut. Belalang menikmati hari-harinya dengan bahagia tanpa memiliki rencana apapun untuk masa depannya. Ini mengalir seperti air. Begitulah katanya. Berbeda dengan belalang, keluarga semut sangatlah rajin. Mereka bekerja dengan keras mencari dan mengumpulkan makanan setiap harinya. Keluarga semut melakukan semuanya ini tanpa merasa lelah. Di suatu siang, ketika belalang sedang asik bernyanyi, tiba-tiba rombongan keluarga semut datang melewati tempat peristirahatannya. Merasa semut bekerja lebih rajin membuat belalang keheranan. Ia pun bertanya pada keluarga semut, "Hai keluarga semut, mengapa kamu terlihat bekerja lebih keras? Daripada kelelahan, bukankah lebih menyenangkan jika kalian bersantai di tempatku ini?" Tanya belalang. "Kami sedang bekerja keras, menyiapkan makanan untuk musim dingin nanti. Karena saat musim dingin tiba, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh dan kita akan mati kelaparan jika tidak mulai menyiapkan sedari dini," jawab semut. Belalang tertawa mendengar jawaban semut. "Musim dingin masih lama temanku, mengapa kalian begitu khawatir? Lihat hari ini, langit sangat cerah. Ayo kemari dan bernyanyi bersamaku," ungkap belalang dengan penuh semangat. "Tidak, kami rasa kau juga sebaiknya ikut bekerja bersama kami. Musim dingin kali ini akan berjalan sangat panjang. Kamu sebaiknya mulai bekerja menyimpan makanan," balas semut sembari melanjutkan pekerjaannya. Belalang tidak memperdulikan perkataan keluarga semut. Ia pun kembali bermain musik dan menyanyi. Sedangkan semut kembali bekerja menyimpan makanan. Pertemuan tersebut terjadi di musim semi dan belalang pun memutuskan untuk tidak mendengarkan perkataan semut. Belalang menghabiskan musim seminya untuk makan, tidur, dan bermain, hingga berat badannya pun bertambah. Ketika musim panas tiba, para semut tetap bekerja meskipun terik matahari amat menyengat. Namun, belalang belum mulai bekerja. Panasnya sinar matahari membuatnya semakin malas untuk bekerja. "Untuk apa aku menguras tenaga di tengah teriknya matahari? Itu hanya akan membuatku cepat lelah," ungkap belalang dalam hatinya. Musim semi berlalu, digantikan oleh musim gugur, dan belalang masihlah bermalas-malasan. Hingga tanpa terasa, tibalah musim dingin. Angin berhembus begitu kencang dan salju mulai turun menyelimuti ladang hingga terlihat semuanya berwarna putih. Semut sudah tahu bahwa musim dingin ini akan berlangsung sangat panjang. Itulah sebabnya mereka bekerja terus-menerus memindahkan pasir dan ranting, juga mengumpulkan makanan di sarangnya. Di sisi lain, belalang menemukan dirinya yang kelaparan. Belalang berusaha mencari makanan di sarangnya, namun ia tidak menemukannya. Belalang pun memutuskan untuk mencari makanan keluar. Sambil kelaparan, ia berjalan tertatih-tatih dan meminta sedikit makanan. Belalang itu kini sangat kurus dan lemah,
sehingga ia tidak dapat melompat jauh. Sudah beberapa jam belalang keluar mencari makan. Tiba-tiba saja ia mengingat semut yang bekerja keras dari musim semi. Karena merasa tidak menemukan jalan keluar, belalang pun memutuskan untuk mendatangi keluarga semut. Belalang tiba di sarang semut dengan tubuh yang lemas. Terlihat dari luar, semut sedang menikmati makanannya di dalam sangkar yang hangat dan rapi. Seekor semut pun menyadari kehadiran belalang dan segera menghampirinya. "Bicaralah, ada apa belalang?" tanya semut pada belalang. "Aku hampir mati kelaparan. Bolehkah aku meminta sebutir gandum? Sedikit atau apapun. Tolonglah, aku sangat kelaparan." Belalang memohon kepada semut. "Apa yang kamu lakukan dari musim semi ketika kami sibuk bekerja mengumpulkan makanan?" Semut berbalik bertanya. Belalang pun menyadari apa yang ia lakukan selama ini. Hari-harinya ia hanya habiskan tanpa melakukan hal-hal yang berguna. Ia hanya bernyanyi, makan, tidur, dan bermain setiap harinya. Kini ia menyesal atas tindakannya selama ini. Semut awalnya berniat tidak memperdulikan belalang karena ia tahu apa yang belalang lakukan selama ini. Namun semut merasa kasihan dan akhirnya membagikan sedikit makanan kepada belalang yang kelaparan. Belalang pun terlihat sangat terharu dan berterima kasih atas kebaikan hati semut. "Ingat ya belalang, lain kali kamu harus ikut bekerja bersama kami sebelum musim dingin tiba." Semut menasihati belalang dengan tegas. "Iya semut, aku berjanji. Mulai saat ini aku tidak akan bermalas-malasan lagi," ungkap belalang dengan penuh penyesalan. Semenjak saat itu, belalang mendapatkan pelajarannya yang amat berharga. Mulai dari musim semi berikutnya, ia pun bersemangat membantu keluarga semut bekerja dan mengumpulkan makanan. Itu tadi cerita dari semut dan belalang. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah cerita ini mengajarkan bagaimana cara kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Apakah kita mau bermalas-malasan seperti belalang dan menyesali perbuatannya seperti belalang, atau rajin dan semangat bekerja seperti semut? Pasti kita akan memilih rajin dan semangat bekerja seperti semut, bukan? Itu tadi cerita semut dan belalang yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan cerita semut dan belalang. Dadah.